Iya, Itu benar-benar. baru satu tambang, belum Iya. tambang-tambang yang lain. Di sana ada Hmm. lebih dari 30 tambang gitu loh, yang cadangannya di Hmm. atas 100 juta. Tambang Wow. kita sendiri aja cadangannya 90 sampai 100 juta gitu loh, Cik. Wow. Gede Resource-nya. juga ya. Reserve-nya Heeh. 24 juta yang udah kita eksplorasi secara detail. Nah, itu Hmm. pun harus keluar. Nah, makanya ini volume harus kita tingkatkan. Hmm. Bener. Apalagi ngambil momentum dengan harga yang lagi bagus ya, kayak Nah, benar. berapa tahun ini ya, mungkin 1-2 tahun ini. Oke, oke. Terus tadi kan sebenarnya Vincent udah sedikit kasih insight mengenai bisnis RMK ini. Tapi kita juga mungkin bisa ceritain lagi lebih detail tentang eh, ya mungkin dari yang coal mining itu kira-kira. Jadi gini lah intinya, eh, bisa ceritain nggak ulang lagi tentang bisnis RMKE secara keseluruhan. Jadi kan yang kita tahu kan coal mining tadi kamu udah kasih dikit-dikit nih, sama coal selling yang dari ambil dari tambang yang di belakang yang nggak bisa Betul. keluar itu kan. Jadi kamu ambil Betul. terus kamu jual. Nah mungkin bisa ceritain lagi deh. Jadi kita Oke. bisa make a note on this. Oke. Jadi Hmm. kalau di kita sendiri sekarang ini ada dua main revenue streams ya, Ci, ya. Iya. Yang satu itu dari jasa. Hmm. Jasa ini apa aja? Satu, jasa muat ke kereta api, Mm-mm. ada juga jasa bongkar, jasa Iya. hauling lewat jalan khusus kita yang kita udah Mm-mm. bangun, terus Yes. jasa crashing, jasa pemuatan ke atas tongkang. Oh. Nah, yang ini fixed fee dengan fuel adjustment. Jadi saat harga solar Mm-mm. tinggi, dia juga adjust harganya tuh. Nah, saat Hmm. harga solar rendah, dia juga ada adjustment, tapi marginnya itu fix dan Stabil. konsisten. Oke. Itu yang satu. Yang kedua, Yes. dari penjualan batu bara. Penjualan batu Hmm. bara ini dari dua. Dari tambang sendiri dan dari tambang orang lain. Yang harus Oh, keluar oke. lewat tempat kita. Iya. Nah, Oke. dari dua main itu. Yang mana yang penjualan batu bara ini relatively lebih cyclical. Mm-mm. Lihat tren harga batu bara juga. Tapi secara Mm-mm. margin healthy. Kenapa saya bilang healthy? Karena satu, kita nambang. Hmm. Kedua, tambang-tambang itu nggak bisa keluar kalau nggak lewat tempat kita. Jadi saat Hmm. harga batu bara pun rendah, selama nggak sampai nyentuh cost produksi, Hmm. mereka Hmm. lebih bagus jual gitu loh daripada Iya. stop. Nah itu, Iya, benar. jadi Hmm. di situ kita ngelihat kelebihan dari infrastruktur yang kita bangun itu di situ. Hmm. Oke, oke. Iya menarik sih. Jadi kalau memang ada teman-teman yang mau invest tapi takut dengan volatilitas dari harga komoditas, sebenarnya ini bisa dibilang ada jasa transportnya juga. Jadi kayak mungkin kalau orang bilang ya nggak bergantung sama cuman komoditasnya doang. Jadi ada revenue yang bisa diraih dari jasa yang cukup stabil ya. Oke, Betul. nah sekarang kita mau tahu sih sebenarnya klien-klien RMKE yang mungkin udah cukup lama juga nih, ada siapa aja sih yang udah sering menggunakan jasa atau fasilitas-fasilitas RMKE yang ada di sana, di Sumatera Oke, Selatan? saat ini kita ada 8 customer ya. Batu Heeh. baranya kalorinya range dari yang 3.400 sampai yang ke Mhm. 5.600. Jadi Hmm. range-nya cukup cukup banyak. Cukup Terus jauh. ada dari grupnya Adaro, terus ada Mhm. grupnya Karun Pokpan. Karun Mhm. Pokpan mereka gandeng sama Toba, develop Oh, satu oke. tambang. Terus ada dari Oke. Baramulti, Baramulti juga Oke. customer kita. Terus ada juga Sungai Budi, Mhm. terus ada Duta Anggada. Duta Anggada juga Hmm. mereka punya tambang, mereka customer kita. Terus Mhm. ada Bara Alam, itu memang di belakangnya ada Sojitz ya. Itu perusahaan Oh. Jepang. Heeh. Jadi memang pemain tambang yang di sana itu cukup size-nya Cukup besar-besar, gede-gede ya? Heeh. cukup Iya, gede-gede. iya. Mhm. Oke, oke. Ya Hmm. ini dan so far kayak pemain gede gini mah payment nggak pernah masalah dong, lancar Oh, jaya payment banget kan? payment nggak pernah masalah. Payment nggak pernah Mhm. masalah. Terus habis itu performance mereka juga sangat konsisten. Even Mhm. waktu harga jelek pun mereka very konsisten bisa perform gitu. Mmm, oke. Nah, terus yang kita mau tahu nih, RMKI kan punya pelabuhan sendiri. Pelabuhan itu kan terletak di Sumatera Selatan dan satu-satunya terminal khusus batu bara swasta di seluruh Indonesia yang terintegrasi dengan kereta api. Dan Sumatera Hmm. Selatan merupakan daerah yang
tadi kamu bilang punya deposit batu bara paling gede nih di seluruh Indonesia. Nah, itu bisa ceritain nggak sih pelabuhannya tuh kayak gimana? Mungkin lebih banyak untuk melayanin untuk angkut batu baranya kayak gimana? Oke. Ya, jadi memang di Sumatera Selatan ini kan cadangan batu baranya besar ya, sampai Hmm, 8,9 miliar. Itu pun hmm, kita belum ada kerjasama sama PTBA. hmm. Which is cadangannya banyak banget kalau PTBA itu kan, they're Oh one of the yes, biggest. the Uh, biggest, benar. nah, sedangkan pelabuhan kita itu ada 3 conveyor line, Hmm. luasannya kurang lebih 60 hektar. Hmm. Nah, itu bisa melakukan handling batu bara sampai 25 juta ton per tahun. Jadi sangat Hmm. underutilized di saat ini. Hmm. Cuman Hmm. memang perlu waktu untuk sampai ke angka itu karena kereta apinya agak terbatas. Jadi Hmm. penambahan gerbong, penambahan lokomotif ini memang kereta api itu udah punya schedule-schedule-nya. Nah, itu yang perlu Hmm. waktu untuk sampai ke angka itu. Oke, oke. Oke, menarik sih. Kemudian pada tahun 2019 kan RMKA akan ada akuisisi tambang batu bara yang PT Truba Bara Banyu Enim atau biasa disingkat TBBE ya. Nah, itu kan cadangannya terbukti udah proven 24,5 metrik ton dengan GAR sekitar 3.300 sampai 3.800 kilokalori per kilo. Nah, tambang ini kan udah mulai beroperasi nih dan udah melakukan penjualan, istilahnya udah dijual di sejak Februari 2022. Nah, so far nih gimana sih kinerjanya untuk tambang ini? Oke. Ya memang tambang ini waktu kita akuisisi ya, Hmm. itu yang kita lihat sebenarnya stasiun di dalam tambang itu. Artinya Oh, I see. memang tambang ini dulu punyanya PT Timah, punya Timah TBK. Oh, oke, oke. Jadi itu posisinya waktu itu anak usahanya BUMN. Mm-mm. Uh, mereka udah tambang ini sempat dormant cukup lama, 3 tahun tuh Oh, waktu itu. hmm. Karena apa? Nggak ada akses untuk keluar dan kalorinya itu nanggung. Hmm. 3.300 sampai 3.800. Tapi Hmm. tambang ini cukup luas, 10.000 Hmm. hektar. Di dalam Hmm. situ, di dalam IUP itu ada stasiun kereta. Oh, oke, Yang oke. mana stasiun ini, sekarang ini kita udah develop, mulai Februari Hmm. tahun ini, itu udah jalan. Nah, itu Hmm. satu-satunya stasiun muat yang dihandle sama swasta. Jadi di Sumsel nih Hmm. stasiun muat ada 5. 4 Hmm. dihandle Kalok, anak usaha Hmm. KAI, 1 punya Hmm. kita yang swasta sendiri. Hmm. Itu di Oke, dalam oke. tambang ini. Nah, saat Hmm. kita akuisisi pun waktu itu harga batu bara lagi jelek banget. Iya. Lagi waktu itu GAR 42 aja dijual di harga 28, 29, 30 Hmm. dolar. Sangat Hmm. rendah. Jadi hampir Hmm. semua orang waktu itu yang ikut bidding pada nggak mau. Hmm. Cuman kita Hmm. ngelihat di luar dari cadangan ini ada juga stasiun yang mana Oh, ada 4-5 tambang di belakang yang nggak bisa keluar. Kita ngelihat ke oh, arah I situ. see. Nah, Oh, I ya, see. ya ini yang orang bilang orang pintar itu kalahnya Orang sama orang hoki. hoki. Iya, iya, benar-benar. Nah, Terus, pas kita oh, ambil, selesai hmm, akuisisi, selesai develop, harga batu hmm, bara naiknya kayak loncat. sekarang. Iya, Jadi oke. dengan harga sekarang, kita produksi dengan rate yang sekarang nih, dengan Hmm, 100.000 ton per bulan, itu 6 hmm. bulan investasi kita di tambang ini, belinya itu udah pulang kembali. Gila. 6 bulan udah 6 balik bulan modal. udah pulang Saya udah kembali. break even ya? Udah balik Oke, modal. Udah balik oke. modal dari kita beli itu. Hmm. Dan memang waktu itu pas kita ambil pun kita nggak tahu harga batu bara akan ke sini gitu loh. Iya, memang kayaknya suram gitu pada saat itu. Betul. Nah, Berarti makanya waktu kita dulu akuisisi cukup murah ya? dulu saat itu nggak murah-murah banget. Waktu itu kita akuisisi Oh, di 158 miliar. oh, oke. 158 miliar, ya kalau Hmm. hari ini nggak akan ada yang mau jualan tambang di harga Enggak. segitu gitu loh. Iya, pada mau Itu setiap ini setiap nambang sendiri. setiap bulan aja net income dari tambang ini 25 sampai 30 miliar. Jadi 6 bulan aja udah bisa recover dari itu gitu loh. Hmm, oke, oke. Nah, dan memang kita juga tahu bahwa tambang-tambang yang di belakang itu suatu saat kan dia harus keluar. Yes. Nah, walaupun harga batu bara waktu itu pas kita mau ambil ini cukup rendah, kita ngelihat ke Hmm. arah sana. Nah, Hmm. makanya ini juga setiap kali kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman atau Hmm. sama semua yang di industri, banyak orang lihat harga batu bara kayak begini, mereka Hmm. ikut-ikutan investasi gila-gilaan, Hmm. beli tongkang atau ambil Iya. alat.
atau Hmm. akuisisi tambang dengan asumsi harga tuh bakal kayak begini, Iya, which is sangat-sangat belum bahaya tentu. gitu loh. Iya, Belum iya tentu, benar. karena batu bara ini kita mesti be prepared, mau harga tinggi harga rendah yang penting mesti bisa jalan. Nah itu Hmm. yang kebetulan kita ngambil ini pas di harga rendah, jadi kalau sekarang Hmm. ya begini ya itu kita udah nikmatin upside-nya aja. Iya, iya, udah istilahnya yang penting modalnya udah ke cover, sisanya udah ya Oke, tinggal kontribusi keuntungannya aja ya. Oke, ini betul. sangat menarik. Nah, tadi kalau mengenai batu bara yang PT Truba ini kontribusinya berapa sih dari total pendapatan RMK ini? Kalau Oke, untuk core bisnis jadi ini? uh, jadi tambang ini kan operasi bulan Februari 2022. Benar. Itu pas kita mulai produksi tuh dari 30.000 naik 50.000, baru bulan ini yang sampai 120.000. Jadi bertahap. Hmm. Nah, Mm-mm. sampai Juni 2022 Mm-mm. revenue-nya 173 miliar Oke. Sip, sip. revenue-nya. Hmm. Hmm. Ya, Jadi marginnya ya, menarik mm-mm. dari revenue itu gitu. Oke. Oke, terus kalau kita ngomongin soal stasiun muat nih, yang stasiun muat kereta api khusus batu bara milik PT Persero, ini yang ada di dalam tambang tadi ya, stasiun Benar. muat ini. Oh, oke. Stasiun Itu muat kan ini udah mulai beroperasi juga di bulan yang sama ya, tadi Februari 2022. Nah, berarti stasiun ini sekarang juga udah membawa, selain mengangkut batu bara yang sendiri yang tadi PT Truba Bara itu, berarti juga mengangkut batu bara dari 4-5 company yang ada di belakang itu ya? ya sekarang ini kita angkut batu bara kita sendiri, sama ada Hmm. satu tambang di belakang kita. Tambang yang lain Hmm. itu kita lagi Hmm. bangun jalan ke arah situ. Jadi nanti begitu Oh, I see. selesai, mereka harus Hmm. mau nggak mau mesti lewat jalan kita. Karena itu jalan Oh. khusus, nggak lewat jalan provinsi. Jadi sekarang cuma ada Hmm. satu tambang yang pakai stasiun ini gitu loh. Hmm. Jadi Hmm. in the future Hmm. volume yang bisa masuk ke sini itu cukup upside-nya cukup besar. Hmm. Oke, oke. Ya menarik sih. Banyak banget nih ternyata yang kita juga baru tahu nih di sini. Karena kan kalau nggak kita nggak ngundang Vincent, kita juga belum tahu nih. Oke, oke. Terus, oh ya teman-teman, kalau misal ada yang mau nanya, silakan ya bisa tanya di kolom chat. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan nih. Nanti kita jawab. Terus aku mau nanya juga, RMKI kan berencana membangun jalan pengangkutan yang tadi kamu cerita ya, yang akan bangun pengangkutan batu bara sepanjang 155 km dari area penambangan ke pelabuhan. Melalui pembangunan jalan ini kan perusahaan menargetkan peningkatan produksi batu bara yang signifikan untuk memaksimalkan kapasitas pelabuhan. Nah, bagaimana rencana ini? Maksudnya udah berjalannya kira-kira berapa persen atau udah hampir kelarnya kira-kira kapan? Mungkin kan itu bisa menjadi additional revenue juga ya buat company ya. Ya, jalan ini kan memang kita planningkan untuk antisipasi kalau volume kereta api udah maksimal ya, Cik. Kan Oke. kita targetkan dari 25 juta itu sekitar 15 sampai 18 juta itu dari kereta api. Selebihnya Oke. sampai 25 ataupun 30 juta kalau nanti volume itu tercapai, kita akan lakukan investasi tambahan ini dari jalan. Jalan ini sekarang kita udah bangun sejauh 23 kilo. Oh, 23 kilo udah 23 jadi. kilo itu dari pelabuhan ke atas. Nah, kita juga akan bangun dari atas dulu sampai ke stasiun. Jadi jalan ini akan ke stasiun, terus baru nyambung lagi sampai ke pelabuhan gitu loh. Jadi kita akan bikin beberapa tahap. Yang mana yang jalan dari tambang ke stasiun ini akan ningkatin volume kereta api, baru nanti saat connect sampai ke pelabuhan, ini akan jadi tambahan di luar dari volume kereta api. Nah, ini untuk ngejar ke 25 ataupun 30 juta yang kita rencanakan itu. Oke. Oke, menarik. Berarti dari 155 yang udah jadi ya istilahnya ya, 23 Yang kilo udah ya. selesai 23 kilo. Oke. Oh ya, terus kita mau nanya nih, kira-kira target pendapatan atau revenue tahun 2022 ini berapa sih?
Nah, kalau target kita di tahun 2022 ini revenue 2,4 triliun. 2,4. 2,4 triliun. Kayak tahun lalu 2021 kita proyeksikan kan pendapatan kita 1,4. Ternyata sampai akhir tahun kita realize 1,8 triliun Oh, I pendapatannya. see.